Mary Jane atau yang kerap disapa dengan nama panggung Jane adalah seorang selebriti yang namanya kini terus melambung tinggi karena bakatnya dalam akting serta telah membintangi banyak film maupun sinetron belakangan ini. Halo guys, jadi aku baru aja menang award and I really wanted to thank you guys for all of the support for the past few years, and untuk kedepannya aku janji bakal work even harder, so please look forward to my future project. Thank you. Ya ampun, Kak Jen ada video baru. Oh iya guys, by the way, I have super exciting info. Jadi aku bakal bikin program charity buat anak-anak yang di panti asuhan. Buat kalian yang tertarik dan emang lagi free, boleh langsung join ya. Thank you. Siapa sangka kalau dirinya dituding telah terlibat dalam penjualan anak di kalangan black market. Ia telah dituduh bahwa dana hasil dari penggalangan dana yang telah ia lakukan pada tahun lalu, ia gunakan bukan untuk panti asuhan miliknya, namun untuk mengembangkan bisnis penjualan anak di pasar ilegal ini. Apa kebenaran dibalik semua ini? Hah, demi apa sih Jen kayak gini? Gak bisa. Gue harus telepon Vera sekarang juga. Halo Ver, lu tahu nggak Ver berita tentang Jen yang tadi diupload di Instagram? Ada, jadi dia tuh ya, pokoknya parah banget deh. Gue sampai kaget liatnya, gue gak nyangka banget sih dia kayak gitu. Ternyata baiknya tuh cuma di sosial media doang. Gue jadi ilfeel deh sama dia. Ya, makanya nggak nyangka banget deh pokoknya. Ya udah lu lihat dulu aja ya beritanya. Kita lanjut di line, oke. Setelah kabar tersebut menyebar, sang manajer, Lily, segera menghubungi Jane untuk melarangnya membuka internet dengan harapan agar ia tidak terpuruk. Halo Jane, kamu jangan buka internet dulu ya, mending langsung tidur aja. Emang ada apa ya? Gak apa-apa kok, cuman kabar burung kayak biasa aja. Nanti bakal aku bantu selesain. Ya, kamu tidur aja oke? Good night. Oh, I see. Thank you, Lily. Setelah telepon berakhir, rasa penasaran dalam diri Jane semakin membara. Ia memutuskan untuk membuka internet dan menemukan media yang telah menyoroti namanya dengan berita-berita yang buruk. Gimana ya? Ini mah bukan gosip biasa aja. Image yang dibangun juga bisa kena dampaknya. Hari demi hari berlalu, namun kabar buruk tersebut semakin menyebar di kalangan masyarakat dan tidak kunjung mereda. Hal ini tentunya membuat Jane semakin terpuruk dalam kesedihan karena melihat banyak pihak yang langsung menindasnya tanpa mengetahui kebenarannya. Agensi Jane pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan press conference dengan tujuan mengklasifikasikan kebenaran dari semua permasalahan ini. Sebagai pihak pembela, Jane mengundang sahabatnya, Dinda, yang dapat membantunya dalam membersihkan nama Jane dari semua rumor ini. Melihat kabar buruk yang telah beredar minggu-minggu ini tentang Mbak Jen, gimana perasaan Mbak Jen ketika pertama kali mendengar kabar itu? Dan banyak sekali kan penggemar Mbak Jen yang berubah menjadi netizen menghujat Mbak Jen. Nah, gimana tuh perasaan Mbak Jen? Sebenarnya sih awalnya tentunya kaget banget ya pas lihat beritanya. Soalnya yang ditulis itu benar-benar jauh berbeda banget dari kebenarannya. Padahal saya itu memang niatnya untuk membantu anak-anak. Kalau dari Mbak Lili sendiri, selaku manajer dari Mbak Jen, gimana tanggapannya? Apakah ada kebenaran dari Mbak Lili? Tentunya saya kaget ya, saya sebagai manajer yang deket sama dia 24 jam itu tentunya nggak nyangka gitu awalnya. Tapi seiring jalannya waktu, saya sebenarnya tahu sih kalau kebenaran akan terkuak. Sesungguhnya berat untuk mengatakan hal ini, tapi selama ini image Jane itu yang kalian lihat udah disetting dari awal oleh agensi. Jujur saya udah nggak kuat kerja sama dia, benar-benar udah nggak kuat karena dia selalu mempekerjakan saya dengan buruk. Jadi kamu di sini sebagai manajernya Jane menjadi pihak yang mendukung atau gimana? Sebenarnya tanggapan saya sebagai sahabat kecilnya Jane atas berita ini, menurut saya Jane tidak mungkin melakukan tindakan tersebut. Saya kenal dia dengan baik dan semua hal yang dia lakukan dilakukan atas dasar hukum, etika, dan aturan yang berlaku. Mungkin salah satu kebaikan yang kalian bisa lihat dari Jane adalah dengan dia membangun panti asuhan, di mana semua niat baik dia itu atas dasar ingin membantu. Sehingga menurut saya, ini termasuk berita palsu dan sepertinya ada dalam dibalik semua kejadian ini.
Dan sebenarnya sebelum saya menghadiri press conference ini, saya sudah mengambil tindakan terlebih dahulu sejak berita ini keluar dan sudah mengumpulkan beberapa buktinya. Emangnya bukti apa yang bisa kamu kasih? Sudah jelas kok di sini Jane yang memang bersalah. Saya sebagai manajer itu udah tahu kalau dia sering menipu fansnya dengan kedok Angelic yang selama ini ya coba perlihatkan. Padahal mah kelakuannya bejat dan sangat mencoreng hak asasi para anak-anak yang dijual. Tunggu, mohon maaf. Ada seseorang yang katanya ingin diundang dan ingin bergabung dalam meeting ini. Bentar ya. Oh, halo semua, saya adalah jurnalis di balik berita yang beredar mengenai Jen. Di sini saya ingin meminta maaf kepada Jen atas berita yang telah saya tulis mengenainya. Pada awalnya, saya mendapatkan informasi anonimus bahwa Jen telah terlibat dalam penjualan anak di pasar ilegal. Lalu tanpa berpikir panjang dan mengecek fakta terkait informasinya, saya langsung menuliskan berita tersebut karena mata saya yang tertutup oleh rasa ketakutan. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah dengan info ini, saya tentunya akan mendapatkan promosi di tempat saya bekerja. Tetapi berkat Kak Dinda yang telah meraih saya untuk mengungkapkan kebenaran dari semua rumor ini, saya jadi tersadarkan dan saya akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang telah saya timbulkan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas masalah yang telah saya timbulkan pada Kak Maria. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menyerahkan voice note yang saya miliki terkait informan dari rumor ini. Halo, perkenalkan aku Lily. Apakah betul dengan reporter Dona? Saya memiliki rumor mengenai artis yang sedang naik daun. Apakah kamu tertarik? Jadi gini. Kamu dapat dari mana itu? Ini semua bohong. Saya dijebak. Bagaimana bisa itu disebut bohong, sedangkan jelas-jelas itu suara kamu? Yang berdasarkan bukti-bukti yang tadi sudah ditunjukkan, kita serahkan saja kepada pihak hukum dan juga para wartawan yang menilai. Tapi di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui atas tindakan tidak terpuji ini. Bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan hal itu diatur dalam pasal 28J ayat 1. Selain itu, adanya juga aturan pada KUHP pasal 30 ayat 1 bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu supaya hal tersebut diketahui umum, maka akan dihukum dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya saya cukup kecewa sih. Soalnya selama ini udah kerja bareng sama Lily, itu udah bertahun-tahun, dan selama kerja itu kita udah build trust in each other. Dan saya secara pribadi akan menyerahkan semua ini ke pihak yang berwajib. Jadi terima kasih banget buat semua pihak sama wartawan yang udah berkenan buat hadir di sini. Pada akhirnya, sosok yang telah dipercayai sepenuhnya oleh Jane ternyata mengkhianatinya. Dan setelah kejadian ini, pihak Jane memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum karena tindakan manajernya telah melanggar undang-undang tentang hak asasi manusia yang berlaku. Tokoh yang menginspirasi short movie ini adalah Munir Said Talib atau yang kerap dikenal dengan Munir. Kami memilih sosoknya karena ia dikenal dengan semangatnya yang membara dan kegigihannya dalam membela HAM dari masyarakat. Beliau dikenal dan dikagumi dengan keberaniannya dan juga sisi humanisme dalam dirinya. Maka dari itu, kelompok tertarik untuk mengambil sikap-sikap teladan tersebut dari beliau dan menerapkannya dalam kehidupan modern ini. Sikap-sikap tersebut telah digambarkan pada sosok Dinda sang sahabat Mary Jane yang rela membela HAM, sang artis dalam situasi apapun. Ia juga berusaha semaksimal mungkin dalam membela kebenaran seperti layaknya Munir yang tak ada henti-hentinya membela HAM seluruh masyarakat Indonesia sampai akhir hayatnya. Moral cerita yang terkandung dalam short movie ini adalah di dalam kehidupan kita harus menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang. Kita tidak boleh menjatuhkan orang lain demi kepentingan maupun keuntungan pribadi karena hal tersebut tentunya melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Dan jika terjadi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang akan menjadi keprihatinan dan dilakukan sosok Munir jikalau ia hidup di zaman sekarang adalah mengenai hukum yang berlaku saat ini. Kami melihat bahwa adanya ketidakseimbangan hukum yang diberikan ke berbagai pihak. Contohnya di tahun 2018 silam, terdapat kasus di mana seorang lansia berumur 92 tahun yang divonis penjara selama 1 bulan akibat menebang pohon durian, walaupun hanya sebesar 5 inci. Sedangkan banyak pejabat yang melakukan tindakan yang lebih berat, namun mendapatkan hukuman dan hak istimewa yang tidak setimpal. Hal ini tentunya menjadi sorotan di kalangan masyarakat mengenai keadilan dalam berjalannya hukum di Indonesia. Apakah hukum berpihak kepada kelompok tertentu? Hal ini menjadi tanda tanya yang besar dan bisa menjadi keprihatinan bagi sosok Munir apabila hidup di zaman sekarang ini. Yang dapat kami lakukan untuk mencontoh atau menteladani semangat Munir di masa sekarang adalah dengan terus memiliki semangat membara dan tekad tinggi dalam membela kebenaran, terutama dalam melindungi HAM setiap individu di negara ini. Sekian dari kami, terima kasih.